Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yaswinda SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sesi 2021-2128-0394 yang beranggotakan saya sendiri Meisyara Anis dengan NIM 21030057. Selanjutnya rekan saya yaitu Habel Wilefri Al-Hadad dengan NIM 21061006, Aulia Rahmi dengan NIM 21061002, Nursya Fitri dengan NIM 21059035, dan Linda Dayonda dengan NIM 21053020. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi proposal bisnis dengan produk jahe instan atau sorbat. Apa itu jahe instan atau sorbat? Jahe instan atau sorbat yaitu sebuah inovasi bisnis minuman berbahan dasar jahe merah, buah mengkudu yang segar, habatus sauda, dan serai yang berbentuk serbuk. Jahe instan atau sorbat memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan flu, batuk, pilek, serta sakit tenggorokan. Mengapa kami memilih jahe instan atau sorbat? Alasan kami memilih jahe instan atau sorbat yaitu yang pertama, bahan dasar yang melimpah di Indonesia. Yang kedua, rasanya yang enak dengan kualitas bahan yang tinggi. Yang ketiga, harga yang terjangkau di seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan yang terpenting, jahe instan atau sorbat ini memiliki khasiat yang sangat banyak bagi kesehatan. Analisis pasar jahe instan sorbat. Profil konsumen potensial. Target pasar usaha jahe instan sorbat mulai dari umur 10 tahun ke atas dengan status pekerjaan, karyawan, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Selain itu, usaha jahe instan sorbat juga membuka kesempatan untuk menjadi reseller atau dropshipper. Untuk rencana ke depannya, usaha jahe instan sorbat juga membuka kemungkinan untuk mengembangkan bisnisnya hingga membuka online store melalui Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pengelompokan pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dengan perbedaan yang terletak pada karakteristik dan perilaku tertentu yang membutuhkan strategi atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, terdapat beberapa kelompok segmentasi pasar, yakni diantaranya yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit-unit geografis seperti negara, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Secara geografis, usaha jahe instan memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena dijual secara offline dan juga online melalui platform belanja online seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan media sosial. 2. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis mencakup faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Berdasarkan segmentasi demografis, pembeli jahe instan sorbat sebagian besar adalah masyarakat yang berumur 10 tahun ke atas. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis mengelompokkan pembeli berdasarkan segmentasi hidup, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Berdasarkan segmentasi psikografis, fokus jahe instan sorbat adalah segmen kelas sosial menengah ke bawah karena
Diharapkan produk yang ditawarkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pengguna terhadap suatu produk. Berdasarkan segmentasi perilaku, fokus jahe instan sorbat ini adalah pada konsumen yang menjaga kesehatan dan gerakan pencegahan penyebaran virus. Saing dan peluang pasar. Untuk pesaing jahe instan sorbat cukup banyak di Indonesia, seperti Sido Muncul, Bejo Susu Jahe Merah, Anget Sari Wedang Jahe, AMH, dan masih banyak lagi produk jahe instan lainnya. Untuk keunggulannya, produk terjangkau dengan harga yang murah, kemasan produk yang praktis, memiliki brand produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Untuk kelemahannya, memiliki bahan yang berbahaya, kurangnya informasi terhadap produk, tidak mencantumkan nomor layanan pelanggan. Yang keempat adalah media promosi. Promosi menjadi cara ampuh untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli, serta meningkatkan penjualan. Usaha jahe instan atau sorbat ini pun merencanakan kegiatan promosi untuk mendukung keberlangsungan bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial menjadi sarana promosi untuk produk-produk jahe instan atau sorbat, yaitu melalui Instagram, Facebook, dan TikTok. Pemilik usaha jahe instan ini pun akan berfokus pada peningkatan kualitas konten sehingga dapat meningkatkan engagement dengan followers maupun non-followers. Selain itu, untuk meningkatkan exposure diperlukan adanya Facebook Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Yang kedua adalah mempromosikan melalui endorsement KOL. Cara kedua yang digunakan dalam usaha jahe instan ini adalah dengan melakukan endorsement kepada para influencer di media sosial untuk mencoba dan mempromosikan produk di media sosialnya. Usaha jahe instan akan melakukan seleksi KOL yang dipilih berdasarkan banyak followers dan tingginya angka engagement. Serta yang ketiga adalah word of mouth. Ini adalah bentuk promosi yang paling menghemat biaya serta yang paling efektif di antara promosi lainnya. Promosi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dan memperhatikan kepuasan pembeli dalam berbelanja, sehingga pembeli akan mempromosikan secara sukarela baik melalui mulut ke mulut, ulasan jujur maupun melalui media sosial. Selanjutnya yang kelima adalah target penjualan. Proyeksi nilai penjualan atau dalam jutaan rupiah. Target atau rencana penjualan serta dengan asumsi kenaikan penjualan produk yaitu sebesar 5% per tahun dengan tingkat kenaikan harga 5.000 per produk per tahunnya. Perkiraan ini bisa direalisasikan dengan rencana penambahan tenaga kerja, penambahan alat penggiling, peningkatan distribusi penjualan, dan mengubah strategi pemasaran. Selanjutnya yang keenam adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini meliputi pengembangan produk, pengembangan wilayah pemasaran, dan kegiatan promosi. Yang pertama adalah pengembangan produk yang dilakukan dengan adanya perubahan, misalkan desain sesuai dengan tren terkini, peningkatan kualitas rasa dan inovasi baru, serta melakukan kolaborasi dengan influencer menggunakan desain hasil kolaborasi. Selanjutnya pengembangan wilayah. Pemasaran diharapkan dapat menjajaki ekspor melalui program ekspor Shopee hingga ke negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, diharapkan juga adanya perluasan wilayah pemasaran dengan menjalin kerjasama dengan berbagai penguasa atau distributor jahe instan. Kegiatan promosi yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan diskon yang diadakan khusus ketika campaign besar di platform belanja online seperti saat Harbolnas 12.12 ataupun ketika platform belanja online sedang anniversary. Selain itu, mengadakan pemberian voucher khusus kepada 100 followers pertama. Pemilik usaha pun juga melakukan kegiatan promosi melalui iklan di media sosial yang menampilkan nilai produk yang ingin disampaikan. Harga jual juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah.
Rencana pengembangan produk. 1. Kita akan melakukan riset pasar untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk. 2. Kita akan melakukan promosi dan publikasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Lalu kita akan membuat poster. Ketiga, kerjasama terhadap pihak terkait seperti reseller dan dropshipper, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Keempat, izin usaha gunanya untuk mengekspor produk kita ke mancanegara. Kelima, teknologi, yaitu meningkatkan mesin produksi, meningkatkan kemasan produk agar lebih menarik. Analisis keuangan jahe instan. 1. Rancangan anggaran biaya, yang terdiri dari biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap, walaupun ada perubahan volume kegiatan tertentu, seperti gaji karyawan utama, biaya penyusutan mesin ekstraktor, dan biaya iklan. 2. Biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah secara konstan, seperti biaya bahan baku langsung. 3. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan variabel, contohnya biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian telepon, dan biaya pemakaian internet. Selanjutnya, analisis keuangan jahe instan. Kebutuhan investasi, biaya peralatan mesin ekstraktor 25 juta, biaya iklan 150 juta, biaya internet 100.000, biaya karyawan 3 juta, total semua dari kebutuhan investasi 28.250. Terus ada analisis keuangan jahe instan. Gaji tenaga kerja 3 juta, biaya bahan baku 4 juta, biaya air 100.000, biaya kemasan 200.000, biaya internet 100.000, biaya bahan bakar 200.000, total biaya per bulan 7.600. Total biaya per tahun 91.200. Sekian video presentasi dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.